Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali kita di pagi hari ini di dalam renungan pagi kita untuk hari ini. Dan renungan kita untuk hari ini dengan judul Allah ditemukan dalam ciptaannya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan telah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat untuk kami. Dan kami bersyukur atas berkat-berkat yang kami boleh terima dan teristimewa. Berkat pertama di pagi hari ini, yaitu berkat firman Tuhan. Biarlah ini dapat menguatkan kami, supaya kami tetap setia, dan kami tetap sehat secara rohani, menjadi anak-anak Tuhan yang menghormati Engkau dan memuliakan Engkau. Inilah doa kami Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, renungan kita di pagi ini 11 Januari 2022 dengan judul Allah ditemukan dalam ciptaannya. Allah ditemukan dalam ciptaannya. Dan ayat inti kita Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sekali lagi Roma 1:20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dalam memikirkan hukum materi dan hukum alam, banyak orang melupakan atau menyangkal pemeliharaan langsung dan terus-menerus dari Allah. Mereka menyampaikan gagasan bahwa alam bertindak secara terpisah dari Allah, memiliki batasan dan kekuatannya sendiri untuk bekerja. Dalam pikiran mereka, ada perbedaan mencolok antara yang alami dan yang supernatural. Alam dianggap sebagai hal biasa, tidak terhubung dengan Allah. Kekuasaan yang sangat vital diberikan kepada alam, dan alam dijadikan Allah. Seolah-olah alam itu telah ditentukan dan bergerak atas hukum yang tidak dapat berubah, yang mana Allah sendiri tidak dapat mengintervensinya, bahwa alam memiliki kesanggupan tertentu dan tunduk pada hukum tertentu dan menuruti akan hukum ini dan melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan pada awalnya. Ini adalah ilmu pengetahuan yang palsu. Tidak ada firman Allah yang mendukung konsep ini. Allah tidak membatalkan hukumnya, namun Allah tetap bekerja melalui hukum tersebut, menggunakan hukum sebagai alatnya. Hukum alam itu tidak bekerja secara independen. Allah tetap bekerja di alam. Alam adalah hambanya, diarahkan sesuai kehendaknya. Dalam alam ciptaan terlihat kehadiran oknum yang memiliki intelijensia yang bergerak aktif di seluruh alam ciptaannya menurut kehendaknya, bukan dengan kekuatan asli yang ada pada alam, sehingga tahun demi tahun bumi menghasilkan kelimpahan dan terus mengelilingi matahari. Tangan yang maha kuasa terus menuntun planet ini. Kuasa Allah saja yang dapat membuat bumi tetap dalam posisinya saat berotasi. Saudaraku, kita telah pelajari kemarin bahwa kita dapat menemukan Allah dalam suara lembut di alam. Suara lembut di alam. Dikatakan bahwa angin sepoi-sepoi. Jadi dengan angin di alam kita dapat menemukan Allah. Bahwa dan renungan pagi kita 9 Januari yang lalu, langit menceritakan kemuliaan Allah. Bahwa di alam kita dapat menemukan Allah. Dan renungan kita hari ini juga dengan judul Allah ditemukan dalam ciptaannya. Jadi dengan diciptakannya, dengan Allah menciptakan
langit dan bumi, laut dan segala isinya, di dalamnya Allah itu nampak. Allah itu ditampilkan lewat alam yang telah diciptakannya. Banyak orang, saudara, ketika contoh misalnya di lautan, di atas kapal, lalu ombak yang besar menimpa, maka di situ orang akan berada pada posisi pada saat di mana Allah itu begitu luar biasa, Allah itu begitu besar, dan orang akan mengatakan nama Allah, orang akan berteriak memanggil nama Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi Allah menguasai alam. Dalam alam Allah itu dinampakkan. Saya tinggal di bawah kaki Gunung Kelabat, dan pada saat Gunung Kelabat di pagi hari, di saat cuaca yang sangat cerah, Gunung Kelabat menampilkan kemegahannya. Di sana kita lihat memang gunung, tetapi kita melihat di balik itu ada pencipta, ada desainer yang begitu luar biasa. Kalau kita selalu berada di alam terbuka, mungkin sebagai petani, maka kita akan lebih banyak melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan berarti yang lain tidak. Tapi ketika saudara bekerja, ketika saudara pergi berrekreasi atau lain-lain, saudara di alam terbuka, di sana saudara akan menemukan Allah dalam ciptaannya. Biarlah hari ini kita dapat mengagungkan Dia, bahwa kita mengetahui karyanya ajaib dalam hidup kita, melalui alam di sekitar kita. Kita dapat melihat kemahakuasaan Allah. Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya dengan berkat-berkat itu kita dapat selalu mengagungkan nama Tuhan. Kita akan akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pekabaran hari ini, bahwa kami dapat menemukan Allah dalam ciptaannya. Tidak hanya di alam, tapi di alam semesta yang luas ini. Ketika pada malam hari kami melihat bintang-bintang, di sana adalah Allah di balik semuanya itu, Sang Pencipta yang agung itu, yaitu Tuhan, yang tidak hanya menciptakan, tetapi mengasihi kami, bahkan menebus kami dari segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, berkat firman-Mu menyertai kami hari ini dan seterusnya, berkat pimpinan-Mu menjadi bagian kami, berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Semua persoalan, tantangan hidup kami hadapi, ada solusi karena Allah ada di sana. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.